Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kian Zakidson dengan NIM C0D024019. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai RPS 13, yaitu konsep dan pencatatan kewajiban jangka panjang dan ekuitas dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, Bapak Lutfi, dan Ibu Heriani. Baiklah, untuk yang pertama, latar belakang. Peran kewajiban jangka panjang, sumber pendanaan jangka panjang untuk operasi dan ekspansi memungkinkan perusahaan memperoleh dana besar tanpa melemahkan kepemilikan pemegang saham, namun membawa kewajiban pembayaran bunga dan risiko keuangan. Selanjutnya, plan ekuitas mencerminkan hak pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban. Perubahan struktur ekuitas timbul dari penerbitan atau penjualan saham, buyback, ataupun laba ditahan. Untuk implikasi perpajakannya, transaksi utang dan ekuitas dapat memicu kewajiban PPh pasal 4 ayat 2 final dengan contoh bunga obligasi dan penjualan saham di pasar modal sehingga memengaruhi arus kas dan pencatatan akuntansinya. Selanjutnya, klasifikasi kewajiban jangka panjang, definisi dan ciri utamanya. Kewajiban jangka panjang, yaitu utang dengan periode pelunasan lebih dari 1 tahun atau melampaui satu siklus operasi normal perusahaan. Ciri utamanya meliputi perjanjian formal dengan kreditur, jangka waktu panjang, pembayaran bunga periodik, dan sering disertai kovenan atau persyaratan rasio keuangan. Yang pertama diakui sebesar nilai kini kewajiban di masa depan, perlunya diskonto bila berbeda dengan nilai nominal. Yang kedua, reklasifikasi, bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun menjadi kewajiban jangka pendek pada laporan keuangan. Dan yang ketiga, manajerial, manfaatnya sama dengan dana besar tanpa melepas kepemilikan, risikonya sama dengan beban bunga tetap, dan peningkatan risiko likuiditas. Untuk jenis-jenis kewajiban jangka panjang, contoh dan karakteristiknya, untuk utang obligasi, surat utang yang diterbitkan perusahaan ke investor, jangka waktu tertentu, bunga tetap, potensi penerbitan di atas ataupun di bawah nominal yang perlu diamortisasi. Untuk utang bank jangka panjang, pinjaman dari lembaga keuangan dengan jadwal pembayaran dan kovenan tertentu, fleksibel untuk modal kerja ataupun proyek. Dan yang ketiga, finance lease atau sewa pembiayaan, kewajiban akibat penggunaan aset dengan skema pembiayaan jangka panjang diakui sebagai liabilitas sewa sesuai ketentuan akuntansi. Dan yang keempat, utang hipotek, umumnya terkait pembiayaan aset tetap seperti tanah ataupun bangunan, biasanya memiliki jaminan dan tenor yang panjang. Selanjutnya ada akuntansi obligasi, ilustrasi dan prinsip diskonto. Untuk dengan contoh, perusahaan menerbitkan obligasi sebesar 2 miliar rupiah dengan tenor 10 tahun, bunga 8% per tahun. Perusahaan membayar bunga periodik dan melunasi pokok pada jatuh tempo. Jika obligasi diterbitkan di atas ataupun di bawah nominal, selisih diamortisasi sepanjang masa obligasi untuk mencerminkan nilai kini kewajiban. Prinsip pencatatannya, beban bunga diakui bruto atau nilai bunga penuh. Perubahan kewajiban akibat amortisasi premium atau diskon dicatat sesuai kebijakan akuntansi untuk memperlihatkan beban bunga efektif. Selanjutnya, PPh Pasal 4 Ayat 2 atas bunga obligasi. Bunga obligasi dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final. Pajak tidak dapat dikreditkan ke pajak penghasilan lain. Perusahaan sebagai pembayar bertanggung jawab untuk memotong ataupun menyetor pajak final dan mencatatnya sebagai utang pajak sampai disetor. Ilustrasi angka, bunga dibayar sebesar 150 juta rupiah dengan tarif final 10%, jadi pajak yang dikenakan sebesar 15 juta rupiah. Investor menerima bersih sebesar 135 juta rupiah. Dalam akuntansi, beban bunga tetap dicatat sebesar 150 juta rupiah, utang PPh final 15 juta rupiah, dan kas keluar sebesar 135 juta rupiah. Jurnal pencatatan pembayaran bunganya untuk beban bunga di debit sebesar 150 juta rupiah, utang PPh final dikredit sebesar 15 juta, dan kas dikredit sebesar 135 juta. Saat penyetoran pajaknya,
debit utang PPh final, dan kredit kas. Karakteristik utama sifat final yaitu tidak mempengaruhi perhitungan laba kena pajak perusahaan. Selanjutnya, risiko dan pengendalian dalam PPh final atas bunga obligasi. Untuk risiko utamanya, yang pertama kesalahan dalam menghitung bunga, yang kedua kesalahan dalam menentukan tarif pajak, dan yang ketiga keterlambatan dalam penyetoran. Diperlukan sistem pengendalian internal yang baik. Untuk pengendalian internal yang direkomendasikan yaitu yang pertama prosedur verifikasi perhitungan bunga sebelum pemotongan, yang kedua rekonsiliasi utang pajak berkala dan pelacakan jadwal penyetoran, yang ketiga dokumentasi kontrak obligasi dan bukti pemotongan atau penerimaan, dan yang keempat pembaruan kebijakan saat tarif ataupun peraturan berubah. Selanjutnya itu ada PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penjualan saham, mekanisme serta dampaknya. Penjualan saham di pasar modal dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 final berdasarkan nilai bruto transaksi, bukan keuntungan. Contohnya, transaksi sebesar 300 juta rupiah dengan tarif 0,1%, pajak yang dikenakan sebesar 300.000 rupiah. Kas bersih yang tercatat sebesar 299.700.000, pajak tetap dikenakan walau investor rugi. Contoh jurnalnya, kas di debit sebesar 299.700.000, beban pajak final di debit sebesar 300.000, dan pendapatan penjualan saham di kredit sebesar 300 juta rupiah. Untuk implikasinya, kemudahan administrasi karena bersifat final atau tidak perlu rekonsiliasi laba atau rugi fiskal, namun berpotensi menimbulkan beban pajak besar jika frekuensi transaksi tinggi atau nilai bruto besar. Perusahaan harus mencatat dan melaporkan transaksi saham serta kewajiban pajak terkait dengan teliti. Selanjutnya ada interaksi antara ekuitas, kewajiban, dan perpajakan, perspektif manajerial. Untuk trade-off modal, pilihan pembiayaan, utang meningkatkan leverage dan risiko bunga. Ekuitas mengecerkan kepemilikan. Keputusan harus mempertimbangkan biaya modal, risiko likuiditas, dan implikasi pajak final. Selanjutnya kepatuhan dan reputasi. Kepatuhan pada pemotongan dan penyetoran PPh final penting untuk menghindari sanksi dan menjaga kepercayaan investor serta kreditor. Selanjutnya ada pelaporan keuangan yang akurat. Pencatatan bruto beban bunga dan pengakuan utang pajak memastikan laporan mencerminkan biaya ekonomi dan kewajiban nyata perusahaan. Dari perspektif manajerial, pengelolaan struktur modal harus selaras dengan tata kelola pajak dan praktik akuntansi untuk meminimalkan biaya, menjaga likuiditas, dan mematuhi peraturan. Baiklah, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi kali ini yaitu kewajiban jangka panjang dan ekuitas adalah pilar struktur pendanaan. Pencatatan harus mencerminkan nilai kini dan beban ekonomi nyata. PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final untuk bunga obligasi dan penjualan saham yang memengaruhi arus kas dan pencatatan. Untuk rekomendasinya, yang pertama terapkan kontrol internal untuk perhitungan bunga dan pemotongan pajak. Yang kedua, rekonsiliasi utang pajak secara berkala. Yang ketiga, dokumentasikan kontrak dan bukti penyetoran. Yang keempat, pertimbangkan dampak pajak pada keputusan struktur modal. Dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan, susun prosedur standar operasi untuk pencatatan obligasi dan transaksi saham, latih tim akuntansi atau pajak, serta lakukan review berkala atas kepatuhan PPh final. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi konsep dan pencatatan kewajiban jangka pajak dan ekuitas dalam mata kuliah akuntansi perpajakan ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.